Shalom kasih Kristus. Hari ini Tuhan merindukan kehidupan kita dapat menjadi saksi dalam kebenaran. Maka tetaplah sehat, semangat, dan tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, di mana ucapan dan perbuatan sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi seluruh kehidupan kami, agar apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, dan apa yang kami perbuat sungguh menyukakan Engkau Tuhan. Kami rindu kami menjadi saksi-saksi Kristus lewat kehidupan kami, sehingga orang lain dapat melihat dalam kami ada Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema saksi palsu. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 13, demikian firman Tuhan. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Satu lagi dosa yang berlawanan dengan kebenaran melalui perkataan adalah mengucapkan kesaksian palsu. Kebanyakan saksi-saksi palsu dimunculkan dalam sebuah perkara hanya untuk melemahkan lawan dan untuk keuntungan diri sendiri. Mari kita ambil contoh permasalahan Raja Ahab tentang kebun anggur milik Nabot. Dalam usahanya untuk merebut sebuah kebun anggur, Isabel istri Raja Ahab memakai dua saksi palsu untuk berbohong mengenai Nabot, yaitu pemilik kebun tersebut. Sebagai akibatnya, seorang yang tidak bersalah akhirnya harus dilempari batu sampai mati. Akhirnya Raja Ahab melalui kesaksian palsu dari Isabel berhasil mendapatkan kebun taman tersebut. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16. Dosa saksi palsu ini sangat melukai seseorang, terkadang menyebabkan luka dalam yang tak terobati. Bisa juga menghancurkan reputasi dan keluarga korban. Dosa ini berasal dari lidah kita. Porsi lidah yang kecil dibandingkan dengan ukuran tubuh ternyata bisa membunuh Nabot dan bisa pula menyalibkan Kristus. Jangan terkejut jika Amsal 19 ayat 5 berkata, seorang saksi palsu tidak akan luput dari hukuman, dan barang siapa yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Memang tidak mudah menjaga identitas diri sebagai murid Yesus Kristus dalam pekerjaan, dalam berbisnis dan berdagang, dalam pergaulan baik dengan seiman maupun tidak seiman. Jadi bila berkata tidak benar alias dusta, itu sama halnya bertentangan dengan Allah. Karena roh Allah yang kita sembah adalah roh kebenaran. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 6 mengatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kebohongan, penipuan, dusta, dan kesaksian yang palsu adalah semua cara yang digunakan setan dan malaikat-malaikat pengikutnya untuk menghalangi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara-cara inilah setan menyesatkan dan menarik kita untuk masuk dalam jebakannya yang penuh dengan ketidakbenaran atau kepalsuan. Ketidakbenaran atau kepalsuan adalah dosa yang sangat sering dipakai oleh setan. Apakah itu menyembunyikan perselingkuhan atau menyetujui kebohongan atau berakal bulus untuk melakukan penipuan yang tujuannya adalah kepentingan pribadi atau mengatakan suatu kesaksian palsu yang bersifat sangat egois. Menyepelekan kebenaran sama dengan mendukung dan melestarikan dosa tanpa memikirkan konsekuensinya. Bisakah kita memikirkan satu dosa saja yang tidak berawal dari penyelewengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan? Tentu saja tidak. Karena penyelewengan atau pemalsuan nilai-nilai kebenaran adalah dasar dan sistem dari setan dan pengikutnya. Sesungguhnya untuk senantiasa kita ingat bahwa iblis atau setan bukanlah Tuhan. Jadi hanya Tuhan saja yang bisa mengetahui isi pikiran kita. Bahkan sebelum kita memunculkan pikiran tersebut dalam Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan.
Dalam Lukas 10 ayat 19 mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Oliver Wendell berkata, dosa memang mempunyai banyak cara, tetapi dusta adalah sebuah kantong besar yang berisi semua macam dosa. Tinggalkanlah kepalsuan atau kemunafikan dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mengetahui dengan jelas dan pasti rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana hari ini kami diajarkan agar kami terus menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan menjadi orang yang munafik. Bahkan Tuhan, kami tidak mau berkata yang tidak benar. Biarlah kami berkata benar seperti apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang lain, di mana lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih bahwa hati kami senantiasa untuk terus melekat dengan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.